Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Adaniki25. Kali ini kita akan mereview tentang sebuah alur cerita film Song of Fjord yang dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Jong Leong dan dibintangi oleh Yukan yang berperan sebagai guru Miao. Oke, sebelum kita mulai filmnya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu lah. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Cidat. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kelas yang sedang asik bermain dan dua orang anak, kita sebut saja namanya si Karjang, si Karjo. Dua orang anak sedang memperebutkan sebat. Tidak lama setelah itu datanglah seorang guru yang bernama Miao. Guru Miao ini terkenal dengan kedisiplinannya yang sangar dan galak. Pada hari pertama masuk, si Miao ini sudah mulai menindak setengah siswa tanghul. Pada saat yang bersamaan datanglah sebuah anak yang bernama Liu Wei. Dia membawa kelompok ke kelas. Sudah pastilah dia tahu dia siapa. Dia adalah jagoan dan jenderal di kelas itu. Dan tanpa pikir panjang, guru Miao pun langsung menghampiri si Lioli ini dan menyuruhnya ke depan untuk bergabung bersama yang lain. Tapi si Lioli ini malah melawan dan enggan ke depan. Tapi karena dipaksa, akhirnya si Lioli ini tidak mau ke depan. Dengan ekspresi yang marah. Guru Miao ini pun memperingati semua siswanya agar tidak melanggar aturan seperti yang mereka lakukan. Pada jam pelajaran berikutnya, Guru Miao ini pun memperkenalkan siswa baru pindahan yang ingin masuk ke kelasnya. Dia bernama Anjing. Dan ternyata si Leo ini naksir kepada si anjing itu. Cerita pun berlanjut. Ketika si anjing ini pulang, dia bertemu dengan si Lioli yang sudah menunggunya dari tadi. Si Lioli ini ingin memberikan hadiah kepada si anjing yang merupakan tas. Tapi si anjing ini merasa ketakutan karena dia baru kenal dengan si Lioli. Namun si Lioli ini memaksa dia untuk mengambil tas itu. Karena si anjing ini tidak mau, akhirnya si Lioli pun menggantung tasnya di lehernya si anjing. Dan si Lioli pun pergi. Karena rasa penasaran, akhirnya si anjing itu pun mengintip si Lioli itu pergi. Sekolah pun berlanjut keesokan harinya. Dan ternyata di kelas itu ada pemilihan ketua kelas. Temannya si Loi ini menunjuk si Loi untuk menjadi ketua kelas. Dan saat ditanya alasannya oleh Pak Miao, dia menjawab karena dia sayang sama Lioli. Dan akhirnya Pak Miao pun tidak setuju dan menyuruhnya duduk kembali. Dan tidak disangka-sangka, siswa baru yang bernama Anji itu yang ditunjuk Pak Miao untuk menjadi ketua kelas. Dan si teman Miao ini yang bernama Oli tidak menerimanya. Dan Pak dan kelas tadi, akhirnya teman-teman Loi pun kesal dengan Pak Miao dan mereka menjahili Pak Miao dengan cara mencopot spakbor tukang sepedanya Pak Miao. Karena mereka berhasil menjahili sepedanya Pak Miao, mereka pun senang dan memberitahukan yang lain
bahwa mereka sudah berhasil merusak sepeda Pak Miao. Tapi tidak lama setelah itu, guru olahraga pun menyuruh mereka untuk berkumpul di lapangan. Dan setelah mereka kumpul, datang Pak Miao dengan membawa spakbor tukang sepedanya. Dan dia memarahi semua siswa-siswa yang telah menjahili sepedanya dan menghukumnya. 宣战士们，冲我来呀！自行车是无辜的，你们想激怒我，你们成功了，但是你们还没有想到激怒我的后果。当然，我也不想打击一大片，但是擦枪走火、伤及无辜在所难免。 Kejadian pun berpindah ke suatu tempat, di mana suatu hari Guru Miao dipanggil oleh polisi yang menangkap Loi karena terlibat perkelahian. Di sana Guru Miao mengetahui latar belakang dari si Loi ini dan mengetahui juga kalau si Loi ini menderita tumor. Walaupun si Loi ini telah mengejeknya dan telah menjahilinya, namun Pak Miao ini berhati baik dan dia ingin membantu Lioli untuk menyembuhkan penyakit tumornya. Dan si Lioli ini pun merasa berhutang budi kepada Pak Lioli itu, dan akhirnya mereka pun damai dan hidup pun sekolah dan film pun tamat. Inilah pesan-pesan yang mungkin kalian bisa pelajari di film ini.